Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, taufik dan hidayah sehingga di maghrib menjelang isya ini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah tentunya kita hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu adalah majlis yang berkah. Mudah-mudahan majlis ilmu ini juga berakhir dengan berakhirnya kehidupan kita. Semoga sampai akhir hayat kita tetap berada di majlis ilmu, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya doakan ibu-ibu dan bapak kita semua, mudah-mudahan ketika nanti umroh sudah dibuka, saya doakan semoga ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah yang hadir di maghrib ini semoga kita diundang oleh Allah. Tentunya kita bisa sujud di Masjid Nabawi, pahalanya 1000 kali dibandingkan yang lain. Salat di Masjidil Haram 100.000 kali dibandingkan tempat yang lain. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, pada malam yang penuh berkah ini adapun kajian kita adalah tentang hadis arba'in, 40 hadis yang tercantum dalam kitab ini. Kitab ini karangan Imam Nawawi, disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Mulai dari niat dan terus berlanjut sampai termasuk malam hari ini kita berbuat baik dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Jadi salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Ya'la. Jadi kalau orang Arab itu Bapak Ibu yang mulia, mereka biasa panggil Abi. Nah, anak siapa itu? Bin. Sama dengan Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Abu itu bapak. Bikir itu ada seorang gadis. Jadi bapak seorang gadis. Makanya orang-orang Arab dinasabkan namanya kepada ayahnya. Di sini adalah An Abi Ya'la. Siapa Abi Ya'la itu? Shaddad bin Aus. Nah, jadi Shaddad bin Aus itu adalah ayah dari Abi Ya'la. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah SWT, maka dari itu di dalam kehidupan kita pun bin binti dinasabkan kepada ayah. Nah, tapi ada juga orang membuat namanya, misalnya nama suaminya Abdullah, kemudian nama dia misalnya Ajiyah. Nah, jadi kalau ada orang melatar belakangi namanya dengan nama suami, itu tidak sesuai sunnah. Nah, yang sesuai itu adalah bin anak siapa beliau. Nah, makanya misalnya Abi Ya'la Shaddad bin Ausi. Nah, jadi Bapak Ibu yang mulia, kalaupun kita buat nama kita, misalnya Abu Fahira. Nah, ini nama saya, anak saya ada Fahira, Abu Fahira. Siapa Abu Fahira itu? Ya, Gendrianto. Nah, dia ternyata orang-orang Arab itu supaya tidak lupa orang dengan generasi-generasi sebelumnya ibu dan bapak, makanya terus disebutkan bin, bin, dan bin, sehingga orang tahu berapa generasi di belakang dia. Kalau kita Bapak Ibu yang mulia, kira-kira kita tahu
berapa generasi di belakang Pak? Ada ayah kita, ada kakek, orang tua kakek, kakek dari kakek. Kira-kira kita tahu berapa kurun Bu Pak? Ada enggak kira-kira 3 Pak? Sekitar 3 lah ya Bu. Itu mungkin barangkali 3. Nah Bapak Ibu yang mulia, ketika ini kita buat ranji bin dan bin, orang akan tahu siapa kakeknya dulu ini. Makanya ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah SWT, inilah salah satu yang memang dibudayakan oleh orang Arab, itu menisbatkan nama ayah an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innallaha katabal ihsan. Jadi kata Rasulullah SAW, hadis dari Abi Ya'la Shaddad bin Ausi ini Bapak Ibu mulia, sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Jadi kalau kataba di sini sama dengan kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qisas. Jadi kutiba yang dimaksud di sini ibu dan bapak jamaah mulia adalah diwajibkan. Apa yang diwajibkan? Diwajibkan untuk melakukan perbuatan baik dalam segala hal. Itulah ihsan. Jadi ihsan itu artinya baik. Ada juga thaib, baik juga. Ma'ruf, baik juga. Khair juga baik. Tetapi ihsan ini adalah kebaikan yang sempurna. Makanya di hadis yang sebelumnya bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, apa yang dikatakan ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi kata Rasulullah, ihsan itu seolah-olah engkau beribadah kepada Allah, engkau bisa melihat Allah. Tapi sudah pasti kamu tak bisa melihat Allah, yakinlah Allah pasti melihatmu. Ketika ini sudah tertanam Bapak Ibu yang mulia, tentu apa saja yang kita lakukan di muka bumi ini, kita akan berupaya bagaimana sebaik mungkin untuk mewujudkan kebaikan. Baik itu baik, misalnya ihsan di dalam berkeluarga, ihsan di dalam bertetangga, ihsan kepada orang tua, ihsan kepada saudara, ihsan kepada alim ulama, melakukan sesuatu yang terbaik. Kita memiliki akhlakul karimah, itulah bagian dari ihsan. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ihsan dalam segala hal. Yang pertama adalah tentunya ihsan kepada Allah. Apa yang dimaksud ihsan kepada Allah? Kita bertakwa kepada Allah, mengerjakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah, dan berhenti ataupun menghentikan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Ini ihsan kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu mulia, spesialisnya hadis ini adalah ini terkait juga berbuat baik dalam segala hal, termasuk dalam proses melakukan pembunuhan terhadap sesuatu. Apa yang dimaksud membunuh sesuatu? Seperti misalnya ada beberapa binatang yang dianjurkan membunuh, baik itu ular, kalajengking, ataupun tikus segala macam. Nah kata Rasulullah, fa iza kaltatum fa ahsinu kitslah. Apabila kamu membunuh, kata Nabi, fa ahsin, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dalam proses membunuh saja Bapak Ibu yang mulia, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah membunuh dengan cara yang baik. Meskipun itu seekor nyamuk, tiba malam-malam go babunyilah rangi di telinga, kita tangkap, kita buang sayapnya satu persatu, tidak boleh. Ataupun mungkin barangkali ada orang mendapatkan cicak, kemudian diansur membunuh, dipotong-potong dari kuahnya sampai ke kepala. Itu tidak mengacu kepada ihsan. Maka Bapak Ibu yang mulia, apabila ketika melakukan pembunuhan seperti kisas, maka kisas dengan cara yang baik. Kalau hukum bunuh di negara kita Bapak Ibu yang mulia, itu menggunakan pistol ya, dengan cara ditembak, ya Bu Pak. Dan juga di China, hukum mati itu juga menggunakan
pistol, peluru yang tajam menancap sampai ke ulu hati. Dilakukan penembakan, tidak lama setelah itu meninggal. Sedangkan di Mesir, Bapak Ibu yang mulia, proses yang dilakukan terhadap orang yang hukum mati itu digantung. Dia berdiri di atas kursi, kemudian diikat leher. Gimana caranya? Setelah talinya pas menjerat leher ini, maka kursi ini diambil. Akhirnya dia tergantung. Itu pun ternyata proses kematiannya juga cepat. Tetapi ada yang lebih cepat dari itu, Ibu Bapak yang mulia. Hukum bukan hukum ya, maksudnya cara melakukan eksekusi mati di Arab Saudi beda lagi. Itu dipancung. Pancung bukan dari depan ya Bu Pak, tapi dipancung dari bagian di belakang, kemudian senjata benar-benar tajam. Maka orang yang mendapatkan hukuman mati tadi tidak begitu lama ia merasakan kematian. Maka dari belakang itu. Jadi itulah model hukum mati yang ada di beberapa negara, terutama adalah Arab Saudi. Saya yakin dan percaya Ibu dan Bapak yang sudah kembali dari Mekah, singgah di Jeddah ada namanya Masjid Qisas. Jadi kalau Bapak Ibu yang mulia yang